Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya umat Nasrani yang ada di wilayah Kepanjen dan umumnya pendengar setia Kanjuran FM. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita menyapa saudara-saudara kita yang telah memperingati dan memasuki pada tahun baru ini. Kami dari Radio Kanjuran FM tak lupa menyampaikan selamat Natal tahun 2021 dan kita ada pada saat ini selamat tahun baru pada tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tentunya dari teman-teman Nasrani dari berbagai gereja baik Kristen maupun Katolik sudah melakukan memperingati Natal dengan seksama, dengan penuh sukacita oleh karena perhatian dari aparatur negara yang ada di wilayah Kepanjen sehingga kita boleh merayakan Natal dengan tenang, dengan tentram, damai sejahtera sukacita Allah boleh kita nikmati. Di sana dari Muspika ada Bapak Camat, ada Bapak Koramil, juga ada Kapolsek dan tokoh-tokoh yang lain bisa bersama-sama untuk mengunjungi atau menghadiri setiap perayaan Natal yang sudah kita lakukan. Tentunya kita sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Muspika yang ada di wilayah Kepanjen dan sekitarnya. Dan biarlah kita boleh menikmati dan kita boleh merayakan Natal yang suci dengan penuh sukacita. Pun pula kita juga menyongsong pada tahun 2022 dalam arti tahun baru. Ya. Kita dengan keadaan aman, tentram, bahagia, kita boleh menikmati malam tahun baru dengan damai, dengan sukacita bersama keluarga, sehingga sungguh luar biasa, ya, ketentraman, keamanan yang diciptakan oleh Muspika yang ada ini merupakan sumbangsih, merupakan kepedulian daripada Muspika yang ada, sehingga masyarakat untuk menikmati dan merayakan pada tahun baru sungguh-sungguh bisa kita nikmati untuk melangkah pada tahun yang baru ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita akan mendengarkan renungan pada sore hari ini, dalam masa-masa tahun baru ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan suatu tuntunan, merupakan suatu firman yang daripada Allah untuk bagi umatnya. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkannya, tentunya kita akan datang kepada Dia untuk berdoa. Mari kita bersama-sama dengan kami yang ada di studio daripada Kanjuran FM ini untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, di mana kami ada, sebagaimana kami ada, semuanya ini Bapa oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, sehingga kami Kau izinkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengar setia Kanjuran FM, bahkan umat Nasrani di wilayah Kepanjen dan sekitarnya. Biarlah hikmat yang daripada Engkau memenuhi kami, dan kami akan mendapatkan suatu belas kasihan yang daripada Engkau, sehingga di dalam kehidupan kami benar-benar Engkau mampukan Tuhan untuk berbicara, Engkau mampukan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu bagi umat-Mu, dan Engkau mampukan Tuhan mujizat-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat Nasrani, bahkan yang lain yang ada di rumah untuk mendengarkan siaran atau mimbar agama Kristen ini Bapa. Biarlah setiap telinga boleh mendengar,
setiap hati boleh merasakan bahwa kasih yang daripada Engkau boleh kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Kanjuruhan FM di mana berada, di mana kita saat ini sudah menikmati 4 hari kita ada dalam tahun yang baru. Ada tahun yang baru yaitu tahun 2022. Tentunya kita telah menikmati tahun-tahun yang lalu, khususnya tahun 2021, banyak hal kenangan yang menjadikan suatu rasakan di dalam kehidupan kita. Tentunya hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati kita. Dan apabila ada hal-hal yang seolah-olah tidak berkompromi dengan hati kita, mungkin itu kegelisahan, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya. Mari pada tahun 2022 ini kita boleh menyelesaikan, boleh memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita, ya. Sehingga tahun-tahun yang lalu kita tinggalkan, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari pada tahun 2022 ini kita benar-benar hidup yang layak di hadapan Tuhan. Tentunya pada tahun 2021 mungkin itu berbicara tentang pekerjaan, rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani, itu ada yang kurang di hadapan Tuhan. Mungkin kehidupan kita, mari pada sore hari ini kita datang kepada Dia, memohon pengampunannya, memohon perkenanannya, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada tahun baru ini kami memberikan suatu tema yang luar biasa, dengan tema tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Ini luar biasa, di mana setiap kita, pribadi lepas pribadi, membutuhkan sehat. Puji Tuhan, di mana kesehatan kita sungguh-sungguh Tuhan pelihara, karena kita hampir 2 tahun hidup dalam kegelisahan, hidup dalam masa-masa pandemi, tetapi istilahnya puji Tuhan, syukur alhamdulillah, di mana pada tahun ini pandemi atau COVID Corona sudah melandai, sehingga anak-anak kita boleh menikmati kembali studinya, bahkan di Jakarta melalui siaran TV, bahkan untuk studi ini 100%. Tetapi kita yang ada di daerah-daerah seperti Kabupaten Malang dan sekitarnya ini nggak tahu bagaimana kebijakan daripada kepala sekolah untuk memasuki pendidikan dengan 100%. Tentunya kita tetap waspada, jaga kesehatan, tetap kita jaga protokol kesehatan supaya apa? Supaya virus-virus yang baru yang saat ini kita perdengarkan, Omikron yang saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu Bapak Presiden kita tetap menjaga tetap menjaga, pakai masker, cuci tangan, kita jaga jarak dan sebagainya. Karena kita sudah merasakan bagaimana 2 tahun bangsa kita, negara kita mendapatkan suatu seperti pandemi itu, banyak saudara kita mengalami kematian, meninggal dunia, bahkan sakit dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, kalau saat ini kita ada dalam masa-masa melanda ini, kita tetap jaga protokol kesehatan. Itulah seruan dari pemerintahan yang ada, seruan daripada Bapak Presiden supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kehidupan kita tetap sehat. Seperti tadi katakan, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Tetap semangat,
Oleh karena di dalam kehidupan kita diberikan suatu kesehatan yang prima, ya. Kehidupan kita mari kita lakukan, ya, semangat, ya. Di mana semangat ini untuk memulihkan perekonomian yang ada di negara kita, ya. Di mana pada masa pandemi perekonomian ini sangat-sangat, ya, menurun, ya. Penghasilan sangat menurun sehingga terjadilah suatu hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberi santunan, memberikan suatu solusi supaya bangsa ini tidak mengalami suatu kelaparan dan mengalami suatu kemiskinan yang begitu luar biasa, ya. Kita bangkit semangat, di mana di dalam kehidupan kita ada usaha-usaha UMKM, ada usaha-usaha yang lain yang bisa mendatangkan suatu berkat, mendatangkan suatu penghasilan. Itulah dibutuhkan suatu kehidupan tubuh yang sehat. Tentunya kita harus semangat. Kalau kehidupan kita diberikan suatu tubuh yang sehat oleh karena, ya, oleh karena usaha daripada pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau kita sudah sehat, mari kita semangat. Semangat bangkit berkarya. Apa yang menjadi usaha kita? Apa yang menjadi keahlian kita? Tentunya kehidupan kita harus semangat, ya. Semangat dalam berkarier, semangat dalam kehidupan kita berada, baik itu dalam pemerintahan, baik kita sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, bahkan kita yang memiliki suatu usaha sendiri. Tentunya kehidupan kita harus semangat supaya apa? Benar-benar perekonomian kita bisa dirasakan, bisa bangkit kembali seperti sedia kala, ya. Tetap semangat dan tetap sukacita. Jadi sehat, semangat, dan tetap sukacita, ya. Kehidupan kita ada damai sejahtera, ada suatu kegembiraan, ada satu sukacita, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam tema tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita, ya, terambil di dalam 3 Yohanes. Pasal pertama ayat yang kedua, di mana Gaius ini, ya, memberikan suatu firman-Nya, yaitu di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita. Oh, luar biasa ayat ini. Satu ayat ini sungguh luar biasa tentang tetap sehat, tetap semangat, dan sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan sebab aku sangat bersukacita dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan sukacita. Tetapi kenapa banyak orang mengeluh, banyak orang yang selalu memikirkan nasibnya, ya. Jadi dalam kehidupan kita kalau sudah diberikan satu dasar tetap sehat, semangat, sukacita, masalah nasib, ya, itu mari kita tetap, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Baik suka maupun duka, kita tetap mengucap syukur, ya. Kita tidak berdiam diri dengan adanya, ya, erupsi daripada Gunung Semeru yang ada, sehingga memakan jiwa, memakan korban yang begitu banyak, bahkan kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Kita tetap prihatin, saudara.
Karena bagaimanapun juga dia saudara kita, dia sebangsa kita. Oleh karena itu, di mana ada saudara kita yang dalam keadaan susah, ya, kita ikut membantu dalam kesusahannya. Apabila ada saudara kita dalam keadaan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, tentunya kehidupan kita pun ya mengikuti dalam sukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu, kalau kita berbicara masalah nasib, ya, kita melihat saudara-saudara kita yang ada di lereng Gunung Semeru, khususnya daerah Kabupaten Lumajang, ya dia bisa mengatakan nasibku begini, ya, nasibmu bagaimana, keadaan kami seperti ini, ya. Tentunya kita perhatian dengan memberikan suatu sedekah, memberikan suatu uluran tangan, ya, baik melalui kelompok-kelompok yang ada di mana kita berada, melalui kecamatan, melalui di mana kita punya persekutuan, ya. Mari kita sisihkan sedekah kita untuk saudara-saudara kita, baik yang ada di lereng Semeru maupun bencana-bencana alam yang ada di seluruh Indonesia ini, ya. Luar biasa tahun ini, ya, keberadaan daripada bencana alam ini melanda, ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sampai ke luar negeri bencana alam ini terjadi. Oleh karena itu, kita tetap berdoa, ya. Kita tetap berjaga-jaga supaya di dalam kehidupan kita tetap mendapat suatu hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dalam keadaan berjaga-jaga inilah, ya, kehidupan kita tidak bisa bilang nasib, ya, tetapi kehidupan kita melakukan saja apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan tentang nasib ini mari kita baca juga, ya, di dalam firman Tuhan pada saat ini, ya. Oleh karena itu kita tetap selalu untuk mengucap syukur dalam segala hal, ya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, oleh karena itu mari pada sore hari ini kita tidak lagi berbicara masalah nasib, tetapi mari kita lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, ya. Apakah nasib seseorang sudah ditentukan Tuhan, ya? Tidak semua orang memiliki nasib baik. Tidak semua orang memiliki nasib buruk. Karena kenyataannya, ada yang dari muda sampai tua nasibnya tidak pernah baik. Ada yang sejak muda sampai tua nasibnya baik terus, semua lancar. Sebagian orang mengatakan itu sudah ditakdirkan. Ada juga orang yang mengatakan itu buah dari karma masa lalu. Apa sih nasibmu itu, ya? Apa nasib itu, ya? Apakah benar bahwa nasib itu tidak berlaku pada setiap orang? Apakah nasib itu adalah pilihan setiap orang? Kita diingatkan dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, demikian firman Tuhan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik. Cendekiawan, karena waktu dan nasib dialami mereka semua, ya. Dalam pengkhotbah ini dijelaskan bahwa apakah kemenangan itu merupakan
perlombaan bukan yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, ya, tetapi semua orang akan mengalami semuanya. Padahal sebenarnya harus diterjemahkan waktu dan kesepakatan, ya, bukan nasib. Ya. Jadi waktu dan kesepakatan. Oleh karena itu, jadi kita tidak bisa bilang menyerah saja pada nasib, namun kita harus secara proaktif berusaha untuk meraih hidup lebih baik. Kalau tahun 2021 kita tidak mengalami suatu hidup yang baik, tetapi mari kita secara proaktif berusaha untuk meraih hidup yang lebih baik. Sebab nasib itu sangat berkaitan erat dengan sikap dan perbuatan kita. Apakah Anda mau melihat hari-hari Anda baik? Maka itu di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan, siapa yang mau menyintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Oleh karena itu bahwa nasib ditentukan oleh sikap hidup kita, ya. Siapa yang mau menyintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah, ya. Perkataan dari lidah. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik, akhirnya menjadikan orang itu susah, orang itu benci kepada kita, sehingga kehidupan kita dibenci oleh semua orang, sehingga kehidupan kita menjadi sengsara. Nasib-nasibnya. Jadi nasib yang ada di dalam kehidupan kita ini disesuaikan dengan keberadaan kita, sikap tingkah laku kita. Sehingga itulah yang akan kita nikmati. Apa yang daripada Tuhan, kita tidak mengeluh seperti orang-orang yang tidak memiliki suatu pengharapan. Jadi mulai hari ini, buat sesuatu yang baik, karena itu akan kita tuai, bahkan itu akan berlipat kali ganda. Begitu juga dengan perbuatan buruk, ya. Jadi perbuatan baik itu akan menghasilkan suatu berlipat-lipat ganda di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan kita yang berbuat buruk, ya, itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-7a mengatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Siapa memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, tentunya akan menuai juga. Apa yang dia tabur, pasti dia tuai. Oleh karena itu perkatakanlah yang baik. Walaupun ada orang yang memperkatakan sesuatu kepada kita yang tidak baik, tentunya kehidupan kita tetap memiliki suatu kesabaran. Di mana di dalam Galatia juga mengatakan bahwa buah-buah roh itu kita miliki. Buah-buah roh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita ingat buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ya, kebaikan, penguasaan diri, ya. Kemurahan dan penguasaan diri sangat luar biasa. Oleh karena itu kalau ada orang yang menabur perkataan yang tidak baik, biar mereka akan menikmati apa yang dia tabur. Perkataan baik akan menuai kebaikan, tetapi perkataan buruk
akan menuai keburukan juga ya. Oleh karena itu, ini berbicara masalah nasib ini disesuaikan dengan sikap pribadi tingkah laku kita. Di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Perkataan, tingkah laku yang kita lakukan itu akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau senang menghakimi orang, maka suatu saat engkau akan dihakimi pula. Suatu saat engkau akan dihukum. Suatu saat engkau akan tidak mendapatkan suatu pengampunan. Oleh karena itu, biarlah di dalam kehidupan kita memiliki suatu takaran pribadi lepas pribadi kita, maka di dalam kehidupan kita bisa hidup berhati-hati. Sehingga engkau tidak akan mengeluh lagi nasib-nasib, tetapi kehidupan kita akan menikmati apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, oleh karena itu, marilah pada saat ini kita jangan lagi memperkatakan suatu nasib, suatu kehidupanku kok begini, kehidupanmu kok enak, ya. Orang itu bisa juga saling memandang, artinya dalam bahasa Jawa itu ya sawang sinawang. Tetapi berbahagialah kalau kehidupanmu benar-benar layak dan engkau akan bisa membagikan berkat itu bagi orang lain. Begitu pula di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Jangan sesat. Tuhan sudah menuntun kita. Tuhan sudah mengampuni kita bahwa kehidupan kita telah mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau sudah diberikan Tuhan jalan, ya. Jalan yang Tuhan tunjukkan itu tentunya jalan kebenaran. Jalan yang Tuhan tunjukkan itu akan mendapatkan suatu kedamaian, kebahagiaan, kekekalan, ya. Sehingga Tuhan itu sungguh luar biasa. Anugerah yang diberikan di dalam kehidupan kita itu menuntun di dalam kehidupan kita untuk menuju kepada kedamaian dan ketentraman dan kekekalan. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak lagi berbicara nasibku begini, nasibmu begitu, tetapi kehidupan kita kalau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka di dalam kehidupanmu akan terus menerus diperbaharui, dari hari ke hari diperbaharui, ya. Kalau engkau pernah berbuat sesat, engkau pernah berbuat dosa, engkau pernah berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau datang kepada Dia, Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengasih, maka dosa-dosamu diampuni. Dosa-dosamu tidak diingat lagi. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam Tuhan ada ukuran,
Di dalam Tuhan ada suatu perhitungan. Maka dari itu, untuk mengasihi orang lain itu tidak sia-sia. Apa yang kau persembahkan untuk saudara kita yang mendapatkan bencana erupsi Semeru, ya, Gunung Semeru, ya, apa yang kau berikan tidak akan sia-sia. Karena kehidupan kita, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, dan siapa menabur banyak akan menuai banyak juga, sehingga kehidupanmu diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga dirimu tidak lagi berpandang pada nasib, tetapi kehidupanmu akan berpandang di mana engkau memiliki suatu tingkah laku, memiliki suatu cara hidup yang benar. Maka dari itu, kehidupan kita ini tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi untuk orang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita disadarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini, tidak lagi kita berbicara masalah agamamu apa, keyakinanmu apa, tidak, ya. Tuhan tidak mengatakan, ya, kasihlah saudaramu seiman, tidak, tetapi kasihlah manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah tanda salib, ada hubungan secara vertikal antara kehidupan kita dengan Tuhan, antara kehidupan kita secara horizontal kepada sesama kita. Itulah hubungan salib, mengasihi Dia dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita sesuai dengan mengasihi diri kita sendiri. Puji Tuhan. Oleh karena itu di dalam Galatia pasal 6 ayat 9-10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi kehidupan kita berbuat baik kepada sesama, saudara kita, yang dekat kepada kita, yang jauh kepada kita, sesuai dengan iman dan percaya kita. Itulah yang Tuhan mau, supaya kehidupan kita ini tidak mengatakan nasibnya orang itu begini, nasib saya kok begini. Tetapi kalau kehidupan kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan menuntun di dalam kehidupan kita. Maju terus dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun, sebab dengan mengeluh itu akan membuat wajah kita tidak enak dilihat, ya, cemberut, ya. Wajah kita tidak menunjukkan sukacita, wajah kita tidak akan menjadi berkat. Karena apa? Karena kehidupan kita dalam keadaan mengeluh, menunjukkan wajah yang cemberut, orang lain yang tidak punya dosa. Karena apa? Karena perbuatan daripada keberadaan wajah kita, orang lain mengatakan orang itu loh bagaimana sih kok cemberut aja. Lah ini dosa, saudara. Sebaliknya, bersikaplah tenang dan tetap berdoa. Bersyukur itu jauh lebih baik. Bersyukurlah. Maka dari itu di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 mengatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, jadi hati orang atau berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Itu lebih mudah, ya, dari usai aslinya. Mudah tertawa, mudah tersenyum,
memudah membagi sapaan kepada orang ini akan mendatangkan suatu kegembiraan bagi hati kita. Dikatakan berpesta. Jadi nikmati saja apa yang datang dan apa yang pergi, seperti melihat debu bertebangan di udara. Hidup ini sebenarnya indah, ya. Oleh karena itu, selamat menabur kebaikan saudaraku. Maka di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan atau murah hati, sungguh ini lebih daripada kasih, ya. Karena apa? Ya, seringkali orang itu kalau sudah didatangi oleh teman kita, saudara kita maupun orang lain, ya, yang intinya ingin pinjam uang, ingin mendapatkan sesuatu belas kasihan, pemberian dan sebagainya, satu kali, dua kali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali sampai 4 kali, ya, kadang-kadang orang itu bosan, kadang orang itu waleh atau jenuh, ya, melihat si dia datang lagi, si dia datang lagi. Kalau kehidupan kita memiliki suatu kemurahan, memiliki murah hati, ya, berapa kali orang itu datang ke tempat kita tidak akan, ya, mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun tidak berkenan di hadapan manusia, tetapi kehidupan kita tetap damai. Inilah, tetap damai, ada sukacita. Semoga setiap hari kita semua dipenuhi dengan keberkahan dan kemurahan, ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita memasuki tahun baru, tahun 2022 dengan penuh antusiasme karena Tuhan berjanji. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Kalau perkataan ini atau firman Tuhan ini disesuaikan dengan akhir zaman ini, ya, tidak sesuai. Karena apa? Semua orang ingin uang. Semua orang kerja sampai malam-malam ingin uang. Tetapi kalau kita mencukupkan diri, janganlah kamu menjadi hamba uang, diperhamba oleh uang, ya. Diatur oleh uang, ya. Di mana kita punya saudara, oleh karena kita menjadi hamba uang, bisa-bisa saudara kita pisah karena uang, ya. Banyak hal yang terjadi oleh karena uang, tetapi kehidupan kita, marilah, ya, kita memperalat, kita menjalankan uang yang ada di dalam kehidupan kita, kita atur, kita gunakan semestinya. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa adanya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, ya. Berserah diri, menyampaikan sesuatu dengan sukacita. Itulah bahwa kehidupan kita ini sungguh-sungguh bukan karena nasib, tetapi kehidupan kita ini melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Janganlah menjadi hamba uang. Kalau kita tetap menjadi hamba uang, pada akhirnya, ya, kita akan terjerumus dan kita akan kecewa. Kalau sudah kecewa, berbicara nasib, ya. Begitu pula perkataan demi perkataan. Kehidupan kita boleh mengaturnya, kehidupan kita boleh, ya, memberikan suatu perkataan yang, ya, istilahnya membuat hati orang itu senang, ya. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang kasih.
Pada tahun 2022 ini mari kita bangkit semangat dalam berkarya, baik dalam ibadah kita, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik kehidupan kita untuk mencari perekonomian, menjalankan ekonomi yang ada, sehingga pada tema tadi dikatakan tetap sehat, tetap yaitu semangat, dan kita tetap bersuka cita. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita akan kembali untuk berdoa supaya kita menginjak pada tahun 2022 ini. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, kita jalani, kita melalui rel yang sudah Tuhan tunjukkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pada sore hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa untuk memberikan suatu siraman rohani melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu merupakan pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Tatkala kehidupan kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu, pikiran-Mu, perasaan-Mu, kehendak-Mu ada di dalam kehidupan kami, dan kami sadar Bapa, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalammu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau bersama-sama dengan kami untuk melakukan apa yang menjadi misi, visimu Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh hidup damai sejahtera, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang juga, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan kami semua umat-Mu yang masuk dalam tahun 2022 ini Bapa. Kiranya Engkau berkati dalam berkarya, berkati dalam bekerja, berkati dalam berbisnis, berkati dalam ibadah, berkati dalam bermasyarakat, sehingga kami hidup damai sejahtera bersama saudara-saudara kami. Pun pula Tuhan, kami menyerahkan Tuhan keberadaan daripada Kanjuran FM ini Tuhan, yang selalu membuka kami umat-Mu untuk menyiarkan, untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, sehingga di mana orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui radio Kanjuran FM ini Tuhan, banyak orang yang berbalik, banyak orang yang bertobat untuk hidup sesuai dengan perintah, sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pribadi dari staf yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Begitu pula Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di Kepanjen ini Tuhan. Kami serahkan Bupati, Wakil Bupati, DPR, aparatur tinggi negara yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Pun pula Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas melandainya Tuhan COVID Corona ini Tuhan, sehingga umat-Mu kembali boleh bangkit, boleh berkarya. Ini semuanya oleh karena campur tangan dari masyarakat yang ada, campur tangan dari pemerintahan yang ada. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur tinggi negara yang ada di pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberikan suatu hikmat, pewahyuan yang baru untuk memimpin bangsa ini Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan apapun yang terjadi. Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan alam yang ada di tempat ini, alam yang ada di bumi ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan, supaya Engkau Tuhan campur tangan untuk mengendalikan bencana-bencana yang ada ini Tuhan, supaya reda, supaya tidak terjadi menjadikan suatu manusia ini menderita oleh karena bencana alam di sana sini Tuhan. Tetapi Engkau akan mengampuni setiap dosa-dosa daripada hamba-Mu, setiap dosa-dosa dari ciptaan-Mu yang tidak melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Ampuni Tuhan. Terima kasih.
Biarlah saat ini kami akan berpisah satu sama lain dan kami akan turun dari udara ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.